Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas kenapa pentingnya membantu teman meski terkadang itu tidaklah mudah. Menurut kalian, kenapa kita harus melakukannya? Nah, membantu teman adalah salah satu contoh dari filsafat pendidikan humanisme, di mana filsafat pendidikan ini mengajarkan kita tentang empati dan pengembangan karakter. Pendidikan bukan hanya soal materi pelajaran loh, tetapi juga tentang membentuk diri kita menjadi manusia yang peduli. Sekarang, mari kita gali lebih dalam bagaimana filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan dapat mempengaruhi cara kita belajar dan tumbuh. Yuk kita mulai dengan memahami konsep-konsepnya. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Karena ini pertemuan pertama kita, perkenalkan nama aku Ratna Ayu Lestari dan lebih santai dipanggil Katna ya. NPM aku A1C024009. Aku dari program studi pendidikan matematika kelas 1A. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat nih contoh dari filsafat pendidikan. Kira-kira apa ya filsafat pendidikan itu? Dan apa sih kegunaannya? Penasaran kan? Yuk, let's find out. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin cara berpikir itu adalah semacam roda gir yang bergerak di kepala kita, yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu loh. Ia bisa mempengaruhi dan merubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup. Umumnya, dalam ilmu filsafat kita mempelajari cara berpikir ini dari filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Selain itu, kita juga bisa belajar filsafat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup dan dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Filsafat begitu penting untuk kita pelajari, karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, atau yang dianut oleh perorangan, seperti halnya dosen dan guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat, karena filsafat memberikan landasan dan pandangan dunia yang menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Filsafat pendidikan mempertanyakan hakikat manusia, tujuan pendidikan, relasi antara pendidik dan peserta didik, serta hakikat pengetahuan dan nilai dalam proses pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan membantu mengembangkan pandangan terhadap proses pendidikan dan memperbaiki keadaan pendidikan secara kritis. Dalam filsafat pendidikan ini terdapat berbagai mazhab atau aliran-aliran, seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Perennialisme ini adalah suatu aliran yang berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah teruji dan abadi. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang fokus pada pembentukan inti atau hakikat fundamental dari pendidikan. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang fokus pada perubahan dan kemajuan dalam pendidikan. Sedangkan rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Filsafat pendidikan ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya membantu membentuk identitas profesional, mengarahkan proses pembelajaran, memupuk nilai sikap yang baik, memberikan prinsip-prinsip umum, membantu siswa berkembang secara menyeluruh tidak hanya fokus pada pengetahuan, serta mengintegrasikan nilai dan asas normatif.
Kelas kita sering kacau ya Bu, prestasi siswa juga banyak yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya kita bisa mulai dengan manajemen pendidikan. Misalnya, kita rencanakan strategi baru, bentuk tim untuk peningkatan kurikulum, dan evaluasi rutin. Jadi kita harus ulang cara mengajar dan terus pantau hasilnya ya Bu. Iya, benar Ibu Iis. Itu cara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan ini memiliki 3 bagian, yaitu manajemen puncak atau top management, manajemen menengah atau middle management, dan manajemen pelaksana atau operating management. Manajemen pendidikan memiliki beberapa kegunaan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Di antaranya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, optimalisasi sumber daya dana, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan stakeholder guru dan siswa, adaptasi terhadap perubahan teknologi, dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Nah, kita sudah membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Mari kita ingat kembali bahwa filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan adalah 2 komponen penting yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis untuk memahami nilai-nilai tujuan, metode pembelajaran, dan prinsip yang mendasari praktik pendidikan, dan membantu calon pendidik membentuk identitas profesional dan memupuk nilai-nilai yang baik. Sedangkan teori manajemen pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan dengan merancang sistem manajemen yang baik, menggunakan sumber daya dengan optimal, membuat kurikulum yang relevan, melakukan penilaian, dan melaksanakan pelatihan profesional bagi tenaga pengajar. Dengan demikian, integrasi antara filsafat dan manajemen pendidikan sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berdaya guna. Kita diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam praktik pendidikan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam pembelajaran ini. Semoga kita dapat terus belajar dan berkembang bersama-sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman teman-teman mengenai materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan ini, yuk kerjain soal yang sudah disiapkan. Semoga hasilnya memuaskan. Sampai jumpa.